Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, Roreman Allah. Kita bersama di tempat lain, jamaah saudara-saudara kita di tempat lain akan melakukan menjalankan jamaah sholat subuh, sholat zuhur, sholat dan sampai dengan sholat isya pergi ke masjid. Masjidnya sudah rata dengan tanah karena dihantam oleh kayu bergelombang. Di tempat lain juga ingin menjalankan sholat berjamaah di masjid. Masjidnya ada, tapi dalamnya ada lumpur setinggi betis, setinggi paha. Di dunia lain, saudara kita mau menjalankan sholat wajib di masjid, khawatir dengan ancaman desingan peluru, hantaman bom maupun sampai dengan rudal. Alhamdulillah, nurul iman kita dapat menjalankan sholat dengan sangat khusyuk, dengan tenang, tanpa ada gangguan ancaman apapun. Saudara-saudara kita yang lain di bumi belahan lain, jangankan untuk cari makan hanya setetes air bersih saja sangat sulit, karena begitu ada sabotase saudara-saudara kita di Palestina. Akhirnya semuanya kotor itu yang bisa diminum untuk mempertahankan hidup. Alhamdulillah di nurul iman kita tiap azan maghrib kita dapat iftar bersama, makanan berlimpah, minuman berlimpah, luar biasa. Bahwa sampai dengan saat ini kita masih diberikan kenikmatan, kedamaian, ketercukupan hidup dan juga kesehatan. Bagi ayat Rabbikum bertiba. Puji syukur yang senantiasa kita harus panjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah masih kita terima sampai dengan saat ini. Alhamdulillah, subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Semoga tahun ini kita juga bisa menuntaskan, memparipurnakan ibadah puasa kita dengan sempurna. Amin. Salawat serta salam aturkan kehadiran junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta umatnya hingga yaumil qiyamah, termasuk kita jamaah. Bapak-bapak, ibu, jamaah sekalian berbahagia, kesempatan hari ini saya mendapatkan jadwal insyaallah dan kita sharing ilmu. Sebenarnya mungkin tahun-tahun depan ini bisa semuanya bisa tiap hari, bukan hanya Rabu Sabtu saja, karena namanya ilmu sangat luas ya, siapapun bisa berdiri di sini untuk ya sharing ilmu, sharing kehidupan, karena pelajaran terbaik adalah pengalaman atau perjalanan hidup kita. Saya yakin ada bapak-bapak yang dari awal mungkin bekerja di suatu perusahaan besar sampai dengan saat hari ini pensiun, tidak mungkin dalam sekian puluh tahun perjalanan hidup tidak ada sesuatu yang bisa diseringkan ke jamaah yang lain. Terlepas apakah bisa mengaitkan dengan ayat Allah ataupun hadis Rasul, tidak ada masalah. Yang penting hikmah dari ilmu yang bapak-bapak terima selama hidup bisa
meneruskan dari apa yang telah mungkin beberapa hari yang lalu disampaikan oleh Ustaz Bapak Iwan, Bapak Dosen Iwan terkait dengan ghibah. Nah, terkait dengan itu, kita bagaimana menyikapi ghibah ini, bagaimana kita manage kita, jangan sampai kita terjerembab atau dalam jurang ghibah ini, terikat dengan ini. Kita harus sangat membedakan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fattabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya Pak, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman seperti jamaah iman. Kalau yang nggak beriman ya sudah di luar sana. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang diwajibkan siapa orang beriman. Yang tidak beriman jelas pasti nggak akan puasa. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, ada seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, ini berita utamanya, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Ya ini Pak. Jika seorang fasik, jadi fasik itu seperti apa? Fasik itu adalah orang-orang atau orang yang akan menyimpang terhadap ajaran Allah dan Rasul, baik itu berupa dosa besar maupun dosa kecil, tapi dilakukan berulang-ulang, rutin, abonemen. Dosa kecil tapi berulang-ulang, itu termasuk dalam golongan fasik. Jadi orang yang beriman pun bisa masuk ke dalam golongan fasik ini. Hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Orang fasik ini bisa membawa berita penting. Berita penting ini bukan hanya sekedar politik, ekonomi. Penting itu relatif. Penting itu relatif. Mungkin kalau kita dibaca berita tentang ekonomi atau pasar bursa efek, nah mungkin kita bukan penting karena kita nggak terjangkau di sana, ya kan? Tetapi misalnya Pak Cecep diberi berita tentang Bapak Persib akan merekrut pemain baru, wah itu penting sekali Pak, akan dibahas, ya kan? Itu menjadi penting sekali. Jadi penting itu relatif tergantung ini ya. Kitanya pada posisi mana. Itu. Datang membawa berita penting ini, maka telitilah kebenarannya, check and recheck, cross check. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, disebarkan lagi, dibahas dengan orang yang tidak ada juntrungannya, terus bergulir. Nah, apabila ia benar, kalau tidak benar, maka yang jadi topik bahasan atau jadi bahan berita ini akan menanggung. Dan inilah akan ujungnya menjadi ghibah dari mulut ke mulut tanpa ada proses. Ujungnya adalah menjadi sebuah fitnah. Nah, kita tahu kan fitnah lebih kejam dari tidak memfitnah Pak. Fitnah kalau lebih kejam dari pembunuhan, Pak, boleh Bapak coba nanti membunuh orang. Pak Hakim saya difitnah soalnya memfitnah lebih kejam dari pembunuhan. Akhir 20 tahun Pak, 15 tahun minimal. Jadi hati-hati di sini Pak. Dan ciri-ciri orang fasik salah satunya adalah perbuatan seperti berzina, mabuk-mabukan, mensekutukan Allah, dan ghibah. Memang ghibah ini adalah perbuatan orang fasik, dan orang fasik tidak terbatas
terbatas pada orang yang tidak beriman. Beriman pun bisa terjebak di dalam perbuatan itu. Kalau berita penting misalnya dibahas, misalnya datangnya dari orang nggak beriman, ya sudah kita cuek, kita nggak masalah. Masalahnya kadang-kadang datang dari yang kita tahu rajin sholat, rajin puasa, nah ini bahaya. Tapi tetap apapun itulah pentingnya namanya cross check atau namanya tabayun, sehingga semua menjadi terang benderang. Sebelum terang benderang, jangan langsung sebarkan, cek dulu Pak, sehingga kita juga tidak terlibat di dalam ketidakbenaran itu. Ada hadis dari Bukhari Muslim yang membahas tentang ini, yang bunyinya adalah innallaha kariha salasa. Innallaha, sesungguhnya Allah, Allah sungguh-sungguh, serius Allah, sesungguhnya Allah kariha, sangat benci, bukan tidak suka. Kita dengarin beda antara mana kurang cakepnya sama mana kurang patut, kan beda rasanya kan, kesannya beda. Jelek amat sama kamu soleh tapi kok kurang ganteng kan, beda, lebih halus. Nah ini tegas, kariha, Allah sangat benci. Salah satu ada tiga, yaitu gila waqala, kedua idu'atul mali, ketiga kasrotus su'al. Apakah itu Pak? Ternyata yang pertama gila waqala itu adalah kabar burung yang tidak jelas. Bahasa sekarang kabar burung yang tidak jelas menempati tempat pertama yang Allah benci. Jadi gosip-gosip, gibah-gibah, fitnah itu dibenci sama Allah. Benci sama Allah. Jadi ini hati-hati kita, dan ini rentan terjadi kepada kita ini. Umuran-umuran pensiun agak rentan. Dulu mungkin yang di Lortanio sibuk seharian memikirkan saya pesawat, memikirkan jualan apa, dia tidak ada waktu untuk gibah, konsentrasi. Yang besar-besar ada di Telkom, banyak di sini memikirkan target dari direksi untuk penerimaan, penyebaran dan segala macam, sehingga tidak ada waktu untuk gibah. Sampai pulang capek sudah istirahat. Yang di militer juga sama itu, memikirkan anggotanya, memikirkan operasi militer, memikirkan dan segala macam, sehingga tidak ada waktu, sempat waktu untuk gibah. Nah sekarang kita sudah pensiun, banyak waktu kosong. Ini rentan acara kita diisi dengan hal-hal yang demikian. Makanya itu disimak, hati-hati. Karena ini bukan sangat mudah dilaksanakan, sangat mudah dikerjakan, tidak perlu effort, tidak perlu tenaga, tidak perlu biaya. Kalau kita misalnya mau mencuri, perlu tenaga Pak, siap-siap lari. Kalau larinya nggak kencang, jangan sampai bubur, coba mencuri, merampok. Kalau nggak punya pistol, cuma punya pisau silet, jangan coba-coba untuk merampok. Tidak perlu, berarti perlu effort. Kalau ini tidak perlu effort, gampang sekali, cuma diucapkan saja. Ya itu, ini jangan sampai terjebak pada hal yang ini ternyata sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, yang dibenci adalah idu'atul mali, bahasa singkatnya adalah boros. Ia menyia-nyiakan harta yang merupakan rezeki atau titipan dari Allah, menggunakan harta yang tidak diridhoi Allah. Sudah diberi kekayaan, sudah diberi kedudukan bagus, dengan gaji bagus, bisnis bagus, hasilnya tidak dipergunakan sesuai apa yang disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, kasratul su'al, yaitu banyak tanya, padahal sudah jelas keterangannya. Nanya pada hal yang sudah jelas. Nah, ini juga hal yang tidak diridhoi Allah. Mungkin hal yang kedua dan ketiga mungkin lain waktu ada yang bisa membahas, menjabarkannya. Tapi kita fokus pada yang pertama, yaitu tentang terkait berita-berita burung, berita-berita yang belum jelas, yang tidak kita tabayunkan, yang main kita sebar-sebarkan, yang main kita gosip
hati-hati Pak, perbuatan ini seolah kayak dosa kecil. Sayang sholat kita, sayang ngaji kita, sayang haji kita jika masih dikotori oleh hal-hal itu. Takutnya secara nggak kerasa nanti saldonya minus Pak, atas amalan-amalan ibadah kita. Jadi Pak, kesimpulannya adalah jika ada berita yang tidak baik yang mungkin tersebar tapi belum jelas kebenarannya Pak, yang harus kita lakukan adalah pastikan dulu, cari dulu sumbernya itu benar-benar sumber yang baik, sumbernya dari mana, dan pastikan itu. Dan jangan buru-buru menyebarkan sebelum kita mencari sumbernya, klarifikasi, menyelidiki entah dengan baiknya, itu jangan keburu-buru sebar-sebarkan. Inilah awalnya, menyebarkan inilah. Kalaupun kita mencari sumbernya, harus kepada menuju ke titik persoalan tadi. Jangan kita cari sumber ke yang ada juntrungannya. Ini tambah berkembang lagi, sama aja dengan mencari sesat. Ya. Dan apabila sudah dicari kebenaran bahwa benar, sudah bukan jadi gosip, sumbernya jelas, kita sudah tabayun, nah, baru boleh disebarkan. Tunggu dulu. Kita harus cek tentang manfaat dan mudaratnya. Kalau nggak ada manfaatnya buat lingkungan kita, ya nggak usah disebarkan, simpan saja sudah menjadi file kehidupan kita. Ya, jadi menyebarkan itu bukan suatu hal yang penting. Kita harus cek dulu, kita harus pertimbang dulu, kita harus pertimbangkan dengan masa-masa apakah ini membawa manfaat atau tidak. Kalau tidak usah. Cukup sampai di sini. Kita simpan jadi catatan. Semoga kita tidak menjadi seperti itu. Ya, termasuk berita-berita yang di TV tentang misalnya Pak yang sekarang OTT lah, yang koruptor lah, segala macam. Tidak usah Pak kita bahas, tidak usah kita bahas. Di luar jangkauan kita ini Pak, di luar jangkauan kita, bukan urusan kita juga. Dan yakinlah Pak, jika kita ada di posisi itu, belum tentu kita lebih baik dari dia. Yakin itu Pak. Ya, wah OTT, wah koruptor. Ya kita melihatnya di sini. Jika kita duduk di sana, belum tentu Pak lebih baik dari dia. Mungkin korupsi kita bisa lebih besar. Sejarah sudah membuktikan orang-orang yang jauh lebih alim daripada kita masuk juga Pak, tersangkut juga Pak. Apalagi kita yang mohon maaf ya, kita masih tataran awam lah, kita jujur. Yang sudah alim saja bisa, karena di sana itu bukan harus gelombang besar yang belum tentu kita bisa tahan melawan itu. Jadi itu Pak, sebelumnya sharing dari saya terkait dengan ghibah yang ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, bertetangga kita, bersaudara seiman kita. Kita harus jaga kemurnian daripada ibadah kita, kita jaga ukhuwah kita, terutama dengan sesama muslim di lingkungan kita RW 9 ini, agar lingkungan kita tetap aman, damai, kita bisa beribadah di Nurul Iman dengan nyaman, dengan khusyuk, tanpa adanya diganggu oleh, dikotori oleh hal-hal yang sebenarnya masih belum jelas kebenarannya. Semua kebenaran datang dari Allah. Untuk itu kita memanjatkan puja puji syukur kepada Allah. Segala hal yang salah murni datang dari saya, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo.
Oke, saya terima kasih.